kami menyediakan wadah kehidupan kami untuk kami menerima taburan firman-Mu Tuhan. Kami punya hati yang siap, kami punya roh yang haus dan lapar akan Engkau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang kuasai setiap kami fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan. Tuhan, mari Kau kuasai kami sepenuhnya. Hadirat-Mu yang kuat mencengkeram setiap kami Tuhan. Kami terus tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini pertemuan pertama ya, kita onsite. Mari kasih salam kanan dan kiri. Gimana kabarnya? Shalom semua. Tuhan berkati buat setiap kita, saudara. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Berikan dulu senyum yang terbaik, saudara. Ayo, berikan senyum yang terbaik ya kepada kanan kiri saudara, untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita di bulan Januari di tahun 2026, saudara. Kita memasuki tahun yang baru, bulan pertama ya saudara ya. Mari kita punya hati yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan bawa yang lama saudara. Kalau bawa yang lama, hati kita nggak siap. Kita bawa kelelahan kita bawa keletihan kita bawa capek kita. Tapi ketika kita mau perkatakan, aku memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru dengan kita tertuju hati kita kepada Tuhan. Ya. Tema kita, saudara, Divine Assurance. Saudara bisa lihat tulisan besar di belakang, saudara. Coba lihat dulu di belakang. Ya, itu tema kita, tema besar kita di tahun ini, saudara. Ada jaminan ya, ilahi yang daripada Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan berikan jaminan dari Tuhan buat setiap kita. Ada penyertaannya, ada pimpinannya, ada kegenapan buat setiap janjinya dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, mari bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, bawa aku masuk di dalam rencana-Mu. Kita nggak bisa jalan sendiri, saudara. Ya, kita jalan sendiri, nanti kebentur sana, kebentur sini gitu. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan, bawa aku masuk dalam rencana-Mu. Kadang nggak enak ada, saudara. Tapi ketika kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik di depan kita. Kadang kita pengen tahu nih, Tuhan depannya seperti apa? Apa sih yang Tuhan udah siapkan buat kita gitu ya? Buat aku secara pribadi apa? Tuhan berkata, nak, maju langkah demi langkah, aku memimpin engkau. Ya. Ayatnya berkata, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Tuhan detil banget buat setiap kehidupan kita, setiap langkah kita dipimpin sama Tuhan. Tapi masalahnya adalah apakah kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. PPT-nya bisa tolong ditampilkan. Kita baca dari Mazmur 23, ya, ayat 1. Kita hafal semua, saudara. Tuhan adalah, apa saudara? Baca sama-sama. Oh, belum bisa ditampilkan, coba tolong. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Saudara, tahun lalu ketika menyiapkan untuk tema bulan ini, tahun ini saudara, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang menjadi ayat besar untuk tahun ini. Ya. Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya, saudara, dalam sebuah ibadah, saya diminta untuk menyiapkan ayat, Bu, siapkan ayat untuk dijadikan souvenir gitu ya. Ada beberapa ayat ada yang disiapkan gitu. Saya diminta salah satunya gitu ya saudara. Saya berkata saya dapat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya.
Dan ketika ibadah, saudara, semua tuh mendapat goodie bag gitu ya. Dapat goodie bag, semua dapat goodie bag. Kan random ya saudara ya goodie bagnya. Dan ketika saudara, saya ambil ayatnya, gantungan kuncinya ya saudara ya. Adalah apa saudara? Mazmur 23 ayat 1. Menjadi peneguhan buat saya bahwa yang Tuhan rindukan adalah kembali apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kalau kita melihat seorang gembala akan berjalan di depan dan domba-dombanya ada di belakang. Ya. Gembala dengan tongkatnya mengatur domba-dombanya supaya domba-dombanya ada di jalan yang sudah ditetapkan oleh gembalanya. Kalau saudara lihat ada di YouTube filmnya ya saudara ya, ada kumpulan domba di padang sangat banyak. Dicoba oleh beberapa orang saudara, dipanggil dombanya, nggak bisa, dombanya nggak lihat, nggak mau balik gitu ya, nggak mau denger. Dicoba lagi orang kedua, gak bisa juga gitu ya. Ternyata setelah itu gembalanya datang. Gembalanya hanya dengan memberikan sebuah isyarat gitu ya. Sesuatu omongan, domba-domba itu langsung datang dan berkumpul. Dan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kuncinya adalah apa saudara? Apakah kita mau mendengar suara gembala agung kita? Apakah kita mau punya telinga yang terus dengar-dengaran dengan suara gembala agung kita? Atau ketika Tuhan ngomong, udah biasa gitu ya. Tapi mari hari ini kita belajar saudara. Seekor domba-domba yang mendengarkan suara gembalanya. Ada perintah, ada yang harus dilakukan, ada yang harus diresponi. Ada yang harus kita tangkap, ada yang harus kita lakukan. Dikatakan di ayat ini bahwa aku tidak kekurangan. Daud sangat yakin ketika Yesus ada dalam hidupnya, bahwa dia tidak kekurangan. Bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita membaca ayat ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita hidup saudara di dalam jaminannya. Kita hidup di dalam perlindungannya. Kita hidup di dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Tuhan nuntun setiap hari jalan kehidupan kita. Dan mari arahkan hidup kita hanya kepada tangan Tuhan. Kadang mungkin Tuhan bertanya, "Nak, apa yang engkau mau? Apa yang engkau butuhkan?" gitu ya. Kadang kita lebih memilih apa yang enak buat daging kita. Benar gak saudara? Aku perlunya ini Tuhan, aku butuh ini, aku butuh ini. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dengan ayat ini saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari belajar percaya. Dalam menghadapi apapun di tahun ini, mari belajar percaya. Kita kadang panik dengan segala sesuatu. Tapi ayatnya berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mari deklarasikan saudara. Dia memberikan damainya buat kita. Dia memberikan sukacitanya buat kita. Dia berikan berkatnya buat kita. Dia menjaga seluruh kehidupan kita. Waktu kemarin saudara penutup di dalam doa malam ya 31 Desember. Tuhan tuh mengingatkan dari ayat Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan apa saudara? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan yang Tuhan ingatkan apa? Dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara menghadapi tahun ini, mari dengan sesuatu. Aku
Aku percaya penuh. Dan Tuhan memberikan kepada setiap kita, nak, memasuki tahun ini dalam tinggal, tenang, dan percaya. Semuanya baik, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, bukan dengan sesuatu keraguan-raguan pengikutan kita akan Tuhan. Mari belajar saudara, dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatan kita. Saudara, kalau kita takut, kita khawatir, hati kita gak damai, bisa gak kita berdoa saudara? Kadang kita gak bisa berdoa. Pikiran kita dipenuhi dengan banyak. Tapi dengan tinggal, tenang, dan percaya, kita deklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah ilustrasi saudara, ya, seperti seorang anak yang mau menyeberang jalan. Saudara bayangkan jalannya begitu ramai gitu ya, jalannya begitu padat. Anak ini memegang tangan ayahnya. Bukan karena jalannya saudara, anak ini bisa menyeberang, tapi karena apa? Aku percaya dengan tuntunan papaku, dengan tuntunan ayahku, aku sampai di tempat tujuan. Aku sampai di seberang. Benar gak saudara? Seorang anak menaruh pengharapan penuh sama papahnya. Ketika nyeberang jalan gitu ya, pasti papahnya akan nuntun duluan gitu ya. Dan anaknya akan meraih tangan ayahnya dan menyeberang. Jadi saudara, mari setiap kita belajar di tahun ini saudara, pegang Tuhan dengan erat. Ketika apapun yang terjadi, ketidakpastian yang akan terjadi ataupun segala sesuatunya, pegang Tuhan dengan erat. Bahwa Dia yang akan membawa kita sampai tempat tujuan. Dan yang berikutnya, saya bacakan di dalam ayat 2 dan 3, Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ya. Dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dikatakan apa saudara? Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan apa saudara? Ia memulihkan jiwaku. Dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, diartikan apa? Ia memulihkan jiwaku. Sekarang keadaan saudara seperti apa? Saudara aku merasakan sebuah kelelahan. Aku merasakan ada kesesakan dalam hidupku. Mari saudara, ayat ini. Tuhan berkata apa? Ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan sangat rindu untuk membebaskan setiap kita. Mari berkatakan pada hari ini, pada malam ini dalam hidupmu Tuhan. Segarkan jiwaku Tuhan. Segarkan jiwaku Tuhan. Kesesakan, kepenatan, keletihan. Ya. Mungkin kadang saudara merasakan aku capek Tuhan gitu ya. Tapi malam hari ini ayatnya berkata apa? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan Dia benar oleh karena namanya. Mari perkatakan kepada dirimu. Aku dipulihkan hari ini. Aku disegarkan di dalam Tuhan. Ya. Yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya. Dikatakan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan dan pimpinannya sempurna. Kegenapan buah setiap janjinya. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan. Marilah kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, apa saudara? Setia. Tuhan setia dalam seluruh kehidupan kita. Ayatnya berkata apa saudara? Mari kita tetap berpegang teguh.
pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Saudara, jangan menaruh pengharapan pada yang lain. Kadang mungkin kita menaruh pengharapan kita pada manusia, yang ujung-ujungnya kita menjadi kecewa, saudara. Tapi malam hari ini tetap teguh pegang iman kita, bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Ada jaminannya yang sempurna buat setiap kita. Ada yang ilahi yang terus terjadi buat seluruh kehidupan kita. Kuncinya adalah mari percaya pada Tuhan. Buat setiap rencananya yang ajaib buat setiap kita. Saudara, dalam kitab The Passion, ya, terjemahan The Passion dikatakan, "The Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough." Tuhan adalah sahabatku dan gembalaku. Daud berkata, aku selalu memilih lebih dari cukup. Aku mempunyai lebih dari cukup. Daud berkata apa? Tuhan adalah sahabatku. Tuhan adalah gembalaku. Mari bangkitkan semua iman dalam kehidupan kita. Ada jaminan ilahi dalam kehidupan kita. Ada penyertaan yang sempurna Tuhan, dari Tuhan untuk setiap kita. Ya. Saudara, kadang kita komplain sama Tuhan gitu ya. Kita sering berpikir Tuhan belum cukup, gak cukup Tuhan gitu ya. Kalau menunggu untuk cukup, kita gak pernah merasa cukup, saudara. Kita merasa selalu kurang. Karena pada dasarnya manusia gak pernah merasa cukup. Ya. Oleh karena itu saudara, mari kita berjalan di dalam apa yang Tuhan berikan. Ada anugerahnya setiap hari buat setiap kita. Kadang kita berpikir, menghitung dengan cara berpikir kita. Tapi Tuhan punya yang ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Dia bisa memberkati kita lebih dari cukup dari apa yang saudara pikirkan. Kita mau belajar yang berikutnya, saudara. Dikatakan apa? Kepastian dalam hidup kita bukan berasal dari situasi, melainkan karena kita punya Tuhan. Beberapa poin, saudara, yang saya tulis, yang saya ambil, saudara, bahwa apa? Kita punya Tuhan yang setia. Dikatakan di ayatnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Di Tesalonika dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang kedua adalah apa? Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, tetap pegang Tuhan. Masuk di dalam rencananya. Yang ketiga, kemenangan atas keterbatasan. Ya, apa dikatakan ayatnya? Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Buat kita gak mungkin. Tapi ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Buat Tuhan itu tidak mustahil, saudara. Yang berikutnya, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya diingatkan dengan sebuah kesaksian. Saudara, mungkin saya pernah bawakan. Tapi buat saya, bahwa yang mustahil jadi tidak mustahil, saudara. Saya pernah bagikan pada waktu itu, anak saya mau ikut perlombaan, saudara. Perlombaan pertama, kalah, saudara. Ya, kalah. Anak saya Kesia, gak dapat piala, gak dapat apa-apa gitu ya.
Dan ketika itu dalam seminggu kemudian ada lagi perlombaan yang berikutnya, saudara. Saya bilang sama anak saya, udah Kes gak usah ikut, nanti kalah lagi nanti nangis gitu ya. Dulu dia nangis saudara kalau kalah gitu ya. Kasih seorang ibu gitu, gak usah ikut. Padahal sebenarnya gak buat anak saya maju gitu ya. Tapi saya juga kasihan gitu ya. Tapi dia punya semangat, mama pokoknya harus ikut, daftarin kayak gitu ya saudara ya. Tapi mama gak ada, saya bilang. Mami ada pelayanan, gak apa-apa ditemenin sama yang lain. Gitu ya. Saudara, dikatakan yang terbatas buat dunia, Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Ya, ketika dia ikuti perlombaan ya saudara ya, bawa piala pulangnya 4 saudara. Ya, Tuhan buat pelipat gandaan dari gak dapat apa-apa ya saudara ya, pulang bawa piala 4 gitu ya. Buat saya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bukakan gitu ya. Tuhan bisa buktikan. Walaupun menurut manusia gak bisa gitu ya. Gak usah kata saya. Tapi Tuhan kalau punya rencana saudara, Dia buka jalan dan tidak ada yang bisa menutup jalan itu saudara. Amin. Ya mari tetap percaya saudara. Apa yang mustahil buatmu? Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Yang berikutnya saudara, kita belajar beberapa poin yang Tuhan ingatkan di dalam hidup dalam divine assurance, jaminan ilahi. Yang pertama adalah apa saudara? Dikatakan yang pertama adalah mari tingkatkan pujian dan penyembahan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi saudara. Saya bermimpi. Di mimpi itu ada beberapa bagian gitu ya. Beberapa screen gitu, beberapa bagian gitu ya. Dan mimpi yang pertama adalah saudara, saya dibawa oleh seseorang gitu ya. Di waktu itu saya melihat bahwa ada tangga yang sangat tinggi gitu ya. Saya ketemu Pak Daniel di situ saudara. Pada waktu itu, Pak Daniel cepat-cepat masuk, naik ke tangga itu gitu ya. Udah ya, saya mau ketemu sama Daud gitu ya. Saya bilang gini, saya mau ikut, saya bilang gitu ya. Saya ikut. Tapi dia udah duluan pergi saudara. Udah duluan pergi. Dan ketika saya melihat dari jauh, tangga itu lumayan tinggi saudara. Dan saya pikir gini, gimana caranya untuk naik tangga ini? Ketika saya mendekati tangga, tidak sesulit yang saya lihat dari jauh. Gitu ya. Ternyata tangga itu bisa dinaiki. Dan yang saya belajar saudara, mari setiap kita untuk apa saudara? Berani untuk apa? Melangkah maju. Untuk setiap kita bukan menjadi pujian dan penyembahan yang biasa. Tapi apa? Memberikan lebih buat Tuhan. Perlu waktu, bangkitkan cinta. Bukan sesuatu yang biasa yang kita bawa. Terus kemarin saudara, saya ada seseorang telepon saya. Dia bilang gini, saya dapat sesuatu, dia bilang. Telepon orang ini dari luar negeri saudara, telepon saya. Saya dapat sesuatu untuk tahun ini. Tuhan bilang banyak muji Tuhan, banyak nyanyi buat Tuhan. Wah saya bilang, kok sama yang didapat gitu ya. Gitu. Mari saudara, tahun ini, ya, mari tingkatkan pujian dan penyembahanmu di dalam Tuhan. Ayatnya berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hidup kita dibereskan di dalam Tuhan. Ada keluar yang
menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Punya hati yang terus ditempel sama Tuhan, punya hati yang terus melekat bersama dengan Tuhan. Dan kuncinya adalah apa, saudara? Kuncinya adalah ada dalam diri kita sendiri. Maukah kita melangkah, memberikan lebih lagi buat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan yang lebih lagi buat Tuhan? Saya dengerin khotbahnya Pak Daniel, coba saudara dengerin khotbahnya Pak Daniel yang 2 Senin kemarin ya saudara ya. Beliau berkata apa? Orang yang paling bahagia ialah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Kunci-kuncinya Tuhan sudah berikan buat setiap kita saudara. Mari belajar, mari tangkap. Pujian dan penyembahan ditingkatkan lebih lagi buat Tuhan di tahun ini. Saudara sedang nyetir motor, naik mobil, apapun ketika Tuhan ingatkan, nyembah Tuhan, nyanyi Tuhan, dengerin firman, perkatakan semua yang terbaik buat Tuhan. Sehingga apa? Kita tinggal di dalam Tuhan dan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan juga ingatkan apa? Pada waktu itu saudara, di mimpi itu hari sudah menjelang malam. Masih ada ibadah, udah malam banget gitu ya. Saya bertemu dengan 2 orang. Ya. Udah deh, saya pulang aja. Saya udah capek katanya gitu. Tapi saudara, ketika saya memasuki ruangan itu, pujian dan penyembahan yang terus dinaikkan ada di dalam ruangan itu. Dan yang ketika saya berdoa, diingatkan oleh Tuhan apa? Jangan meremehkan apa yang penting buat kita. Kalau saudara tahu dekat sama Tuhan itu sangat penting, jangan itu kau anggap jadi biasa. Kita tahu melayani Tuhan itu penting. Kita tahu dekat sama Tuhan itu penting. Jangan kita meremehkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Nak, kerjakan ini. Nak, Tuhan berikan ini. Tapi kita menganggap itu udah biasa semuanya gitu ya. Ayo kita belajar apa yang penting. Jangan kita remehkan. Tapi menjadi sesuatu. Kita naikkan, Tuhan terima kasih. Engkau percayakan ini membuat aku lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, beyond the limit. Dikatakan di dalam ayatnya. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Ya, itu di dalam terjemahan yang lain ya saudara ya. Dikatakan apa? Kemenangan sudah menjadi bagian setiap kita. Tuhan bawa kita masuk di dalam kemenangan. Ya, tapi bagian kita apa? Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita terhenti di tengah jalan dengan sesuatu yang membuat ada kesesakan dalam hidup kita, kita berhenti. Tapi jadilah beyond the limit. Ini tema yang di tahun lalu di bulan November ya, kalau tidak salah. Beyond the limit ada dalam kehidupan kita. Jangan ada kebekuan dalam hidup kita. Mari pacu hidup kita, saudara. Ya. Jangan tahun ini saudara menurunkan standarmu. Tapi mari tingkatkan terus cinta kita. Apa yang harus kita lakukan. Kedekatan kita sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya di sini dikatakan adalah full heart. Nah, full heart. Ayatnya saudara di dalam Matius 22 ayat 37. Ini dalam terjemahan yang lama. Ya. Saudara, waktu saya mendapatkan full heart ini saudara, saya berdoa di Mahligai, di home. Ya, di home ada Mahligai. Tuhan berkata, nak punya hati yang bulat. Itu di bulan Desember akhir.
punya hati yang bulat akan pengikutanmu bersama dengan aku. Kadang kita mungkin gak bulat, masih ada sompel-sompelnya gitu, kurang-kurangnya gitu ya. Tuhan katakan nak punya hati yang bulat gitu ya. Terus saya tuh gini, Tuhan tunjukkan ayatnya gitu ya. Terus saya cari saudara. Saya buka dalam Matius 22 ayat 37. Dikatakan. Maka kata Yesus kepadanya, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwa. Ada ayatnya ternyata saudara. Hati kita harus bulat dalam mengikutan kita bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Saudara menjadi imamnya Tuhan, mari jadilah imam Tuhan yang berdiri dengan kuat dan kokoh. Jangan ada di antara kita yang mendua hati. Saudara bisa ada di tempat ini tapi hatimu gak ada di tempat ini. Mari saat ini ketika Tuhan ingatkan full heart, segenap hatimu, sebulat hatimu. Apa yang menjadi panggilan kita sebagai seorang imam, mari bulatkan hatimu. Jangan mendua hati. Jangan ada keraguan di dalam kehidupan kita. Kita curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan terjadi dalam hidupku seperti ini? Ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan berkata apa? Mari fokus dan setia. Fokus dan setia. Beberapa hari yang lalu, saya juga diingatkan Tuhan, saudara. Hari ini saya dikasih mimpi sama Tuhan. Di mimpi, Tuhan berkata, saya mimpi ketemu seorang hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan itu berkata, harus fokus sama Tuhan gitu ya. Terus sampai saya tuh kayak kepala saya kayak dipegang begini, saudara ya. Harus fokus sama Tuhan begini, saudara. Jadi apa ya? Satu sama Tuhan gitu loh. Kadang apa? Pikiran kita tercabang ke sana ke sini yang membuat kita menjadi letih gitu ya. Kita fokus dengan memikirkan hal-hal yang gak perlu. Ketika saya bangun saudara, Tuhan tuh ingatkan, nak, belajar fokus di tahun ini. Melangkah maju untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Masuk di dalam rencana. Kadang kita banyak ngurusin orang lain, mungkin hal-hal yang gak perlu gitu ya. Tapi Tuhan berkata hari ini, mari fokus dalam rencanaku. Yang berikutnya, ya, berdiri dengan kuat di panggilan masing-masing. Berdiri dengan kuat. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan di ayatnya adalah, kamu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, mari berdiri dengan kuat di panggilan kita. Di panggilan imam yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan goyah saudara. Belajar untuk kita setia. Karena apa? Kita itu spesial di mata Tuhan. Jangan kita ingin menjadi orang lain. Ya. Jadilah dirimu sendiri ketika saudara ditempatkan. Ini panggilanku sebagai seorang imam. Mari terus dalami. Mari terus lakukan. Mari terus dekat sama Tuhan. Dengan panggilan imam ini saudara. Ada koreksi. Ada pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membuat kita semakin berdiri dengan kuat dan kokoh. Jangan ada pemberontakan di antara kita. Tapi mari punya roh yang rendah hati.
Di dalam panggilan kita sebagai seorang imam, kita berdiri membawa berdoa setiap pagi buat bangsa. Kita berdoa untuk setiap jiwa-jiwa, saudara. Mari, jangan ada dalam hidup kita hati pemberontakan. Aku gak puas, aku begini, gitu ya. Ayo belajar, punya roh yang rendah hati kepada pemimpin kita, terutama kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Setiap kita ditempatkan di tempat ini, bukan Tuhan ini. Kebetulan aku ditempatkan di tempat ini, enggak. Kita ditempatkan di tempat ini karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Jadi mari, ayo setiap kita kembali punya roh yang nempel sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu, awal tahun, saudara, Tuhan ingatkan, hiduplah, ayo dengan kuat di dalam roh. Segala sesuatunya, ketika kita berdoa dalam roh, ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kadang kita lebih melihat kenyataan, melihat situasi. Saya pun begitu, kadang melihat kenyataan dan situasi gitu ya. Berkata, nak, ayo bangun rohmu dengan kuat. Bawa semua di dalam doa. Bahwa ada otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, ketika kita berdoa setiap pagi jam 5 pagi, saudara. Saya berkata bukan sebuah rutinitas. Tapi tanamkan panggilan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang Tuhan percayakan buat setiap imam-imam Tuhan berdoa. Tuhan berkata, ini bagianmu yang engkau harus lakukan. Yang engkau lakukan setiap pagi. Kita menjadi orang-orang yang dipercaya berdoa buat bangsa, saudara. Mari setiap kita tanamkan itu. Panggilan ilahi yang Tuhan kasih buat setiap kita. Yang berikutnya dikatakan apa? Berjalan dalam ketepatan. Nah ini ayatnya, saudara. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apapun yang kita hadapi di tahun ini, saudara, jangan bawa keegoan kita. Jangan bawa apa yang menjadi keakuan kita. Aku maunya gini, aku harusnya gini, gitu ya. Tapi mari bawa ke dalam tangan Tuhan. Punya roh yang rendah hati dan terus libatkan Tuhan. Tuhan berikan roh kudusnya dalam kehidupan kita. Yang memimpin kita, menasehati kita. Menuntun setiap langkah kehidupan kita. Ya. Jadi mari berjalan dalam ketepatan dan fokus akan Tuhan. Yang berikutnya, ya, jangan ada kebekuan dalam hidup kita. Ayo pacu hidup kita, saudara. Seperti yang tadi saya bagikan di awal. Dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jangan ada kebengkuan di antara kita. Saya percaya di antara kita tidak ada yang beku, saudara. Ya. Setiap kita punya on fire, punya menyala-nyala di dalam Tuhan gitu. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak menurunkan standar kita. Orang yang beku apa, saudara? Ya udahlah gini aja lah. Udahlah terserah aja gini aja lah gitu ya. Tapi ketika kita punya hati yang melayani Tuhan. Punya semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan akan bawa kita terus masuk dalam next level di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara. Berani bayar harganya. Dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, dalam mimpi saya itu, saudara, ya, ada beberapa bagian yang tadi saya bagikan. Dan di ujung sana ada suatu tempat yang sangat indah. Ya, saya di mimpi itu
seperti seperti naik mobil gitu ya saudara ya, naik mobil golf gitu ya. Sampai di satu tempat dan saya berkata, saya mau ke tempat itu, saya bilang gitu, tempat yang indah itu gitu ya. Tapi di dalam mobil itu ya saudara ya, ada bertiga gitu ya, satu lagi yang nyetirnya gitu. Gak ada yang mau membayar saudara. Saya bilang gini, gimana kita bisa sampai tempat itu kalau kita gak ada yang mau bayar, saya bilang gitu ya. Terus sudah gitu, ya selesailah sudah gitu ya. Ya saya bayar gitu ya. Dan Tuhan ingatkan apa saudara? Mari setiap kita berani untuk melangkah dan bayar harganya. Belajar apa? Mematikan kedagingan kita. Bagaimana dengan komitmen kita di dalam Tuhan? Bagaimana dengan komitmen kita di dalam tempat pelayanan kita? Kita mau maju, kita mau sampai di tempat tujuan. Tujuan kita apa? Surga, saudara. Saya melihat tempat itu begitu sangat bagus dan indah. Dan setiap kita, ya, mari kita sampai di sana, saudara, sampai di surga. Di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Kita masuk dalam puncak keemasan. Tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan. Ini beberapa poin saudara yang dibagikan hari ini saudara. Biar ini menjadi bekal buat setiap kita di tahun ini. Ada tempat yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Kita masuk dalam puncak keemasan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ya, saya tulis saudara di sini. Ada jaminan Mazmur 23. Tuhan berikan buat setiap kita. Ya. Katakan apa? Yang pertama, jaminan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Jaminan dalam seluruh kebutuhan kita. Jaminan kekuatan dan bimbingannya. Jaminan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam seluruh hidup kita. Demi kemenangan dalam hidup kita sebagai imam-imam Tuhan. Pengurapan Tuhan menyertai seluruh perjalanan dan kehidupan kita. Dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, mari saya undang setiap kita. Yuk bangkit berdiri. Kita baca jaminan ini saudara. Kata kita saudara ganti dengan saya, ya. Sama-sama kita mau baca. Jaminan Mazmur 23. 1. Jaminan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, jaminan dalam seluruh kebutuhan saya. Jaminan kekuatan dan bimbingannya. Yang keempat, jaminan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan saya. Yang keempat, ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam seluruh hidup saya. Jaminan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya. Sebagai imam-imam Tuhan, pengurapan Tuhan menyertai seluruh perjalanan kehidupan saya. Dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nih saudara, saya tulis. Saya melihat ada suatu tempat yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Kita masuk dalam puncak keemasan. Sebuah blessing yang Tuhan berikan buat setiap kita, saudara, di awal tahun ini. Mari setiap poin yang dibagikan, mari tangkap dan kita lakukan, saudara. Tuhan sudah kasih bekal buat setiap kita. Tangkap dan lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ada tadi 7 poin yang Tuhan berikan buat setiap kita. Biar ayat, biar firman, jaminan Tuhan pada malam hari ini menyertai seluruh kehidupan kita. Amin.